ピシャー。レイノルズ、息子さんが生きていたって本当か？はじめまして。お会いできて光栄です。ヘルステア夫妻。Cepat kemarilah. Raja ingin bertemu denganmu, jawab Vincent. Ayah Arthur pun langsung menyapa Raja dengan menunduk dan mengucapkan salam. Maafkan atas ketidaksopananku, Yang Mulia. Tenang saja. Kudengar kaulah orang yang menangkap penyusup itu sebelumnya. Kelihatannya Vincent mempercayakan tugas pada orang yang tepat. Ucap Raja Sapin. Aku tidak layak menerima pujian seperti itu. Aku hanya menjalankan tugasku, jawab Reynold dengan rendah hati. Kemudian Raja Sapin melirik ke arah Arthur yang berada di samping ayahnya. Reynold Lewin, kan? Apakah ini putramu? Tanyanya. Iya, Yang Mulia. Apa ada masalah? Balas Reynold. Raja Sapin lalu berkata, kau tahu, Sebastian telah menjadi penjaga kerajaan selama beberapa tahun. Ia telah banyak membantu keluarga kami dalam jumlah yang tak terhitung. Atas keteladanan yang ia berikan kepada kami, terutama untuk negaraku, aku merasa perlu memberikannya sebuah hadiah. Ucapan raja itu tiba-tiba membuat suasana menegang. Ia melanjutkan, dan kelihatannya, dia cukup menyukai peliharaanmu. Arthur sontak tercengang mendengarnya. Memberikan peliharaan anakmu kepada penjaga keluarga kerajaan akan menjadi bentuk pelayanan untuk kerajaanmu. Ucap Raja Sapin, memandangi Arthur dengan tatapan yang mencurigakan. Ayah Arthur terkejut mendengar itu. Ia langsung melirik ke arah putranya. Permisi, Yang Mulia, aku belum sempat. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Raja Sapin kembali berbicara. Tentu saja, aku dengan senang hati akan memberikan kompensasi atas ikatanmu. Kami bahkan akan menyewa penyihir yang akan membantu memutuskan ikatan antara putramu dan mana beastnya. Semua biayanya akan kami tanggung, ucap Raja dengan nada yang sombong. Kemudian ayah Arthur kembali berkata, maafkan aku, Yang Mulia. Antara aku dan istriku, kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ikatan yang dimiliki oleh putra kami. Ia mendapatkannya sendiri, jadi aku tidak punya hak untuk berbicara atas namanya dalam hal ini. Terlihat Ibu Arthur yang terharu mendengar hal itu. Raja Sapin hanya bergumam, lalu menatap Arthur dengan tatapan penuh makna. Arthur membalas tatapan itu dengan pandangan yang tajam. Kemudian Sebastian menyela. Nak, tidakkah orang tuamu mengajarkanmu untuk menundukkan pandangan saat berbicara dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya? Ucapnya dengan nada geram. Namun Raja Sapin segera menahannya. Tenanglah, nak. Aku yakin kau sudah mendengar pembicaraanku dengan ayahmu, jadi aku tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana dengan tawaran ini? Gudang kerajaanku pasti memiliki pedang yang sangat berharga bagi siapapun yang bercita-cita menjadi kesatria muda. Ucap Raja Sapin, mencoba menawarkan sesuatu kepada Arthur. Arthur bergumam dalam hati. Tenanglah, Arthur. Dia masih seorang Raja Sapin. Kemudian ia pun menundukkan pandangannya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Penawaranmu memang sangat baik, tapi aku harus menolaknya. Bahkan pedang paling mengagumkan pun tidak akan pernah bisa menggantikan Sylvie. Beraninya kau, seru Sebastian, namun lagi-lagi Raja Sapin menghentikannya. Lalu Raja Sapin kembali berbicara. Bagaimana kalau sebagai gantinya, kau kutawarkan bayi singa dunia yang baru saja kubeli untuk ikatanmu? Sontak, Pangeran Curtis menyela. Ayah, kupikir mana beast itu untukku. Raja Sapin melanjutkan. Jadi bagaimana? Meski beast Mu memang unik, namun beast bertipe reptil jarang bisa tumbuh menjadi sekuat predator sejati. Ucapnya kepada Arthur. Arthur kembali menjawab dengan tegas. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi aku akan memperjelas semuanya. Aku tidak berniat untuk menjual, memberikan, atau menukar ikatan yang kupunya. Raja Sapin pun menghela napas. Aku sudah memintanya 2 kali, nak. Sebuah permintaan yang diajukan 2 kali, kesabaranku hampir habis. Aku akan memintanya dengan ramah untuk terakhir kalinya. Ucap Raja Sapin dengan nada geram.
Maukah kau memberikan ikatan yang kau miliki itu? Arthur mengepalkan tangannya, lalu menjawab dengan suara tenang. Kalau begitu, izinkan aku mengajukan sebuah pertanyaan, Yang Mulia. Berapa banyak uang yang Anda inginkan saat menjual anak Anda? Semua orang yang mendengar pertanyaan itu sontak terdiam. Anda sudah bertanya 3 kali, dan aku telah menolaknya 3 kali. Namun sepertinya harga dirimu tidak bisa menerima penolakanku. Kelihatannya Anda tidak menyadari apa yang sedang Anda minta. Jadi, kuharap pertanyaanku ini bisa memperjelas maksudku, ucap Arthur dengan tegas dan berani. Berapa banyak uang yang Anda minta sebagai pembayaran atas putra atau putri Anda, King Glader? Tatapan raja pun seketika berubah menjadi sangat menyeramkan. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Semua orang memperhatikan pertikaian antara Arthur dan Raja Sapin. Vincent tampak sedikit panik melihat situasi itu. Sementara itu, Sebastian melirik ke arah seorang pengawal, seolah memberikan kode diam-diam. Orang desa kurang ajar. Beraninya kau menghina raja dan keluarganya, seru pengawal itu sebelum menerkam Arthur. Namun Arthur tetap tenang menghadapi serangan itu. Ia memusatkan seluruh mananya ke pedang di tangannya. Apa dia bermaksud memotongku jadi 2? Gumam Arthur dalam hati. Jaga aliran mana tetap tenang dan merata. Dengan fokus penuh, Arthur berhasil menghindari serangan mematikan itu. Ia mengantisipasi gerakan musuh, mengambil alih arah serangan, dan akhirnya melumpuhkan pengawal tersebut. Ganggu keseimbangan musuh. Keluarkan semua kekuatanmu. Gunakan momentum serangan lawan. Arthur menghantam sang pengawal dengan hebat. Tubuh pengawal itu pun tumbang di lantai. Dasar bodoh. Dia bahkan tidak bisa membunuh anak kecil. Menyia-nyiakan kesempatan berharga, geram Sebastian dalam hati. Bahkan jika ia harus dihukum, Sebastian sudah berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Yang tidak diketahui raja adalah bahwa ikatan yang mampu membentuk kontrak di usia muda memiliki potensi untuk tumbuh melampaui kelas A. Aku harus mendapatkannya, pikir Sebastian dengan ambisius. Ia mulai mempersiapkan mana di tongkat sihirnya. Dan saat Sebastian hendak melontarkan serangan ke arah Arthur, tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Tongkat Sebastian tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Waktu seolah berhenti. Tak ada gunanya, ucap Arthur dengan tenang. Mantra yang membutuhkan mana tidak akan bekerja. Saat itu, mata Arthur berubah menjadi biru, memancarkan amarah dan murka yang telah lama terpendam. Ia tampak berada di puncak kemarahannya. Arthur pun membuka matanya lebar-lebar, dan di saat itu juga, "Mundurlah. Kau pikir bisa menandingi penyihir kerajaan?" seru Sebastian. Namun tiba-tiba, Arthur sudah berada di samping Sebastian. Dalam sekejap, Sebastian terjatuh. Kaki kanannya patah, Arthur melakukannya dengan tenang, seakan itu bukan apa-apa baginya. "Kakiku!" teriak Sebastian kesakitan sambil memegangi kakinya. "Seseorang, tolong aku. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Adakah yang bisa mendengarku?" Rintihnya penuh kepanikan. Arthur menepuk pundaknya pelan dan berkata dengan dingin, "Tak akan ada yang bisa mendengarmu. Jadi sebaiknya dengarkan aku, selagi kau masih bisa. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku adalah penyihir kerajaan." "Pengawal pribadi raja," balas Sebastian, berusaha tetap menyombongkan kedudukannya. Arthur berdiri dan menatapnya tajam. "Tepat sekali. Dan karena itu, kau sebaiknya tahu di mana tempatmu." Ancaman itu terlontar dari bibir Arthur dengan wajah yang diliputi amarah yang menakutkan. Kemudian adegan berpindah, memperlihatkan momen saat Arthur memukul pengawal kerajaan. Terlihat Raja Sapin yang tampak heran melihat kejadian itu. "Bagaimana bisa bocah biasa ini? Apakah pengawalku jatuh dengan sendirinya?" gumamnya penuh kebingungan. Tiba-tiba, Raja Sapin mencari keberadaan Arthur. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, kebingungan. Kemana perginya dia? "Bagaimana bisa? Kau ada di sana?"
Terlihat Arthur kini tergeletak di belakang Raja Sapin. Adegan berganti, memperlihatkan tubuh Arthur yang terbaring lemah di lantai. Di sisi lain, Lilia yang sedang memeluk adik Arthur, Elea, juga tampak tercengang. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas apa yang baru saja ia saksikan. Semua orang di ruangan itu pun terpaku. Mereka sangat terkejut melihat keadaan Sebastian yang kini tergeletak dengan kaki patah dalam kondisi yang sangat mengerikan. Reaksi serupa juga terlihat dari ayah dan ibu Arthur, serta Sylvie, yang menyaksikan hal itu dengan penuh kaget dan khawatir. "Tolong aku!" Rintih Sebastian lemah, meminta pertolongan dalam kondisi mengenaskan. Raja Sapin sontak terkejut melihat kondisi bawahannya. Sang ratu pun segera bereaksi. "Apa yang kau lakukan, Lester? Cepat periksa keadaan Sebastian," perintahnya. "Grotwill, carikan emitter sekarang juga." "Baik, Yang Mulia," jawab para pengawal yang langsung bergerak cepat. Sementara itu, Arthur yang masih tergeletak tak berdaya di lantai tampak diabaikan oleh orang-orang yang sibuk dengan kondisi Sebastian dan pengawal-pengawal yang tumbang. Ayah Arthur segera menghampiri putranya untuk memastikan keadaannya. Ia menatap istrinya, lalu tersenyum kecil, berusaha menenangkan hati. Dengan lembut, ia menggendong Arthur ke pelukannya. Ibu Arthur segera melakukan penyembuhan pada tubuh anaknya. Air mata mengalir di pipinya, menandakan kekhawatiran mendalam atas kondisi Arthur. Begitu pula dengan Vincent, Tabitha, dan Lilia yang ikut menunjukkan kesedihan mendalam atas kejadian ini. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya adegan berpindah, memperlihatkan Arthur yang perlahan mulai sadar dari pingsannya. Ia membuka matanya perlahan sambil mengerang pelan. "Ugh, kepalaku!" gumam Arthur sembari mengusap pelipisnya. Ia pun duduk perlahan dengan kebingungan. "Bagaimana bisa aku kembali ke kamarku? Hal terakhir yang kuingat adalah, benar, aku menggunakan static void. Sialan, aku terlalu berlebihan." Lanjutnya sambil memejamkan mata sejenak, mengingat-ingat kejadian sebelumnya. "Berkat Sylvia, aku bisa menggunakan static void setelah berhasil membuka tahapan yang dibutuhkan oleh Dragon Wheel-nya. Dengan begitu, aku bisa, untuk sementara waktu, memisahkan diriku dari aliran waktu. Kemampuan untuk mengubah jalannya permainan itu hanya bisa digunakan olehku, karena aku seorang legacy tamer. Tapi semua itu harus dibayar dengan sebuah pengorbanan. Meskipun aku telah berlatih selama bertahun-tahun, aku hanya bisa menggunakan kemampuan ini dalam hitungan detik saja tanpa merasakan efek samping." Arthur menatap tangannya. "Aku sudah melebihi batas waktuku, dan ini pertama kalinya aku menggunakan static void pada orang lain juga." Gumamnya dalam hati, penuh kesadaran atas risikonya. Arthur merebahkan tubuhnya kembali di tempat tidurnya. Ia bergumam pelan, memikirkan apa yang telah terjadi. "Semua halnya sudah kupikirkan. Aku rasa, aku cukup beruntung karena semua itu hanya berakhir dengan aku yang pingsan." Tiba-tiba, terdengar suara dari luar kamar. "Iya Sylvie, aku akan bukakan pintunya." Namun ternyata, yang masuk adalah ibunya bersama Sylvie. Belum sempat ibunya menyelesaikan kalimatnya, ia terkejut melihat Arthur yang telah bangun. "Arthur, kau sudah bangun?" ucap ibunya sedikit terkejut. Sylvie yang sangat merindukan Arthur langsung melompat ke arahnya. Tampak sangat bahagia melihat Arthur baik-baik saja. "Dokternya bilang, kau mungkin pingsan karena terkejut, dan kemungkinan akan segera bangun," ucap ibu Arthur sambil memeluknya. Air matanya mulai mengalir. "Meskipun, harus kukatakan, dokter itu agak aneh dalam menggunakan kata, segera, karena kau sudah pingsan selama 8 jam. Lanjutnya sembari mengelus kepala Arthur. Arthur hanya terdiam. "Bodohnya aku sudah bertingkah berlebihan dan aku membuatnya khawatir lagi." Batin Arthur dengan perasaan bersalah. Tiba-tiba Arthur merasakan sesuatu di kepalanya. "Apakah ada yang salah? Kamu terlihat kesakitan?" tanya ibunya pelan, mencoba memastikan. "Bukan apa-apa, Ibu, tapi
Apa yang terjadi saat aku pingsan? Tanya Arthur penasaran. Ibunya pun tertunduk. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi, terutama anak-anak kecil. Jadi, raja dan keluarganya undur diri terlebih dahulu. Ayahmu ada di bawah, tepatnya di ruang keluarga, bersama perwakilan dari sang raja. Mereka sedang berdiskusi tentang apa yang terjadi, ucap Ibu Arthur pelan. Aku rasa, malam ini aku akan tidur bersama Elle, untuk berjaga-jaga, lanjut ibunya sambil menatap Arthur penuh kekhawatiran. Arthur pun menjawab, baiklah, kalau begitu, aku akan melihat apa yang terjadi di bawah. Tapi apa kau baik-baik saja? Tanya Alice. Lalu Arthur membalas dengan senyuman, aku baik-baik saja sekarang. Jadi, ibu istirahatlah saja dulu. Sylvie, pergilah bersama ibu ya. Sylvie pun mengangguk pelan. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan Arthur yang tengah berjalan menuruni tangga. Dari kejauhan, terdengar suara tegas seseorang. Dan akan kuberitahu padamu, ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang saja. Anakku itu hampir saja terbunuh, ucap seseorang dengan nada penuh kemarahan. Suara itu ternyata berasal dari ayah Arthur. Arthur pun membuka pintu ruang keluarga perlahan, mengejutkan dua orang yang sedang berada di sana, ayahnya dan seorang pria berpakaian resmi, tampaknya perwakilan dari pihak kerajaan. Ayah Arthur pun beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri putranya. Arthur, kau sudah bangun? Tanya ayahnya, tampak terkejut namun lega. Ya, aku sudah segar lagi, jawab Arthur sambil mengusap-usap kepalanya yang masih sedikit pusing. Apa yang sedang terjadi di sini? Dengan nada penuh amarah, ia berkata, perwakilan dari raja ini hanya memberikan beberapa koin emas sebagai permintaan maaf dari Yang Mulia. Ia bilang ini hanyalah insiden kecil. Ah, kau pasti Arthur Lewin, ucap pria yang duduk di ruang itu. Namaku Jasper. Aku di sini mewakili Yang Mulia untuk menyampaikan rasa simpati atas kejadian yang terjadi hari ini. Lanjutnya, menyapa Arthur sambil melirik ke arah koin emas yang diletakkan di atas meja. Arthur hanya bergumam dalam hati, tetaplah jadi korban yang rendah hati, Arthur. Lalu ia menjawab dengan sopan. Terima kasih karena telah bersedia datang kemari, Tuan. Sopan sekali anak ini, gumam Jasper, lalu melanjutkan, aku sudah memberitahu ayahmu tentang apa yang terjadi, tapi aku juga akan mengatakannya langsung padamu. Kedua penjaga yang menyerangmu telah kami bebaskan dari tugasnya. Ayah Arthur pun menimpali dengan nada getir. Jadi, setelah hampir membunuh putraku, raja hanya menampar mereka dan menyuruh mereka pergi. Jasper menjawab dengan nada yang mulai menunjukkan kejengkelan. Akan lebih baik jika Anda tidak lupa bahwa putra Anda sendiri yang berkata hal-hal tidak sopan di hadapan Yang Mulia. Keduanya pun saling bertatapan tajam. Itu benar, ayah. Tuan Jasper tidak salah. Aku memang mengucapkan hal yang kurang pantas saat itu, ucap Arthur menyela perdebatan mereka. Lagi pula, aku tidak terluka. Jadi, kita sudahi saja semua ini. Kemudian Arthur kembali bertanya, berbicara tentang luka, Tuan Jasper, bolehkah aku tahu apa yang terjadi dengan penyihir itu? Sebastian telah dicopot dari jabatannya, jawab Jasper tenang. Luka-lukanya juga sudah ditangani. Apa mereka bisa memastikan apa yang terjadi pada kakinya? Tanya Arthur penasaran. Jasper menjawab, setelah sadar, Sebastian tetap bersikeras mengatakan bahwa kaulah yang menyerangnya. Sontak, Reynold terkejut. Apa? Bagaimana bisa? Tolong, Tuan Lewin, biarkan saya jelaskan dulu, sela Jasper. Itu memang yang dikatakan oleh Sebastian. Tapi setelah kami memeriksa sisa mana yang melingkar di tongkat sihirnya, kami percaya bahwa mana tersebut berasal dari seorang kesatria pertama, yang memantulkan dan mengganggu sihir Sebastian. Arthur pun bergumam dalam hati. Benarkah? Jadi semua ini hanya akan berakhir seperti ini saja ya? Kemudian adegan berganti, memperlihatkan perwakilan dari kerajaan itu beranjak pergi meninggalkan mereka.
Ayah Arthur pun melemparkan kantong berisi koin emas kepada Arthur. "Ayah," ucap Arthur tampak bingung. "Kaulah yang hampir mati, Arthur. Dan kau membutuhkan uang untuk memulai petualanganmu?" jawab ayahnya dengan nada hangat. "Sekarang, tidurlah dan beristirahat sejenak." Lanjutnya, "Baiklah, terima kasih, Ayah," jawab Arthur sembari tersenyum ramah. Tiba-tiba, ayah Arthur berkata, "Dan, Arthur." Arthur pun menoleh. "Pukulan yang bagus," ucap ayah Arthur sambil mengepalkan tangannya ke depan. Arthur memandang ayahnya, lalu ikut mengepalkan tangannya dan menyambut kepalan tangan ayahnya dengan senyum ramah. Adegan pun berpindah, memperlihatkan Arthur yang sudah berada di kamarnya. Ia menyimpan kantong koin emas itu ke dalam lemarinya. Syukurlah masalah dengan Sebastian tidak jadi urusan serius. Tapi ini membuatku sadar bahwa di dunia ini, aku hanyalah seorang anak kecil saja, gumam Arthur dalam hati. Arthur kemudian mengambil bungkusan yang ia dapatkan dari Vincent. Ia membuka bungkusan itu, dan di dalamnya terdapat dua benda, sebuah mantel dan sebuah topeng. Tapi semua ini akan berbeda saat aku sudah menjadi seorang petualang. Dengan ini, mungkin aku bisa sedikit bebas, gumam Arthur sambil memegang topeng itu di tangannya. Adegan berganti lagi, memperlihatkan suasana keramaian di kota Sirus. Terlihat sekelompok orang sedang berbincang-bincang di sebuah toko. Reynold pun bertanya, "Jadi, siapa yang akan pergi?" Terlihat bahwa yang berkumpul di sana adalah ayah Arthur, anggota Twin Horns, dan keluarga Arthur. Kemudian Adam berkata sambil mengelus tombaknya, "Mengurus anak bukanlah keahlianku, dan dengan kepribadian yang kumiliki, anak itu mungkin akan membunuhku saat aku tidur suatu hari nanti." Semua orang pun membayangkan skenario lucu Adam ditikam oleh Arthur saat sedang tidur. Arthur hanya bisa tersenyum mendengar semua percakapan itu. "Aku sebenarnya mengharapkan Durden atau Helen yang menemani Arthur," ucap ayah Arthur kembali. "Sejujurnya, kami tidak bisa menawarkan banyak hal. Tapi Eliche dan aku bersedia membayar kalian dengan cara apapun yang kami bisa. Jika kalian mau melakukan ini untuk kami," lanjutnya, dengan nada tulus. "Jangan bicara seperti itu, Ray. Kita semua adalah keluarga di sini. Aku merasa senang bisa menemani Arthur dan melihat perkembangannya," ucap Darden dengan hangat. "Durden benar. Kau seharusnya tahu bahwa kami tidak melakukan ini karena uang. Lagi pula, kami baru saja mendapatkan sedikit harta dari Dungeon terakhir kami," tambah Helen. Tiba-tiba, mereka semua dikejutkan oleh salah satu anggota Twin Horns yang mengangkat tangannya. "Aku bersedia," ucapnya. Ternyata, itu adalah Jasmine. Angela pun bertanya, "Jasmine? Tapi bukankah kau paling benci tugas pengawalan? Bahkan lebih dari Adam?" "Tidak masalah, karena itu Arthur," jawab Jasmine santai. "Bicara secara logika, Jasmine adalah yang paling cocok untuk melindungi Arthur," ucap Helen menegaskan. "Durden memang menghususkan diri pada pertahanan, terutama lewat efek mantra untuk parti besar. Tapi melindungi bukanlah sesuatu yang cocok untukku," tambahnya. "Jasmine, apa kau benar-benar bersedia melakukan hal ini?" tanya ibu Arthur dengan nada lembut. Jasmine tak berkata apa-apa. Ia hanya mengacungkan jempolnya, tanda bahwa ia bersedia. "Biarkan saja dia pergi," kata Adam. "Dia satu-satunya augmenter di antara kita yang memiliki elemental affinity. Dia juga baru saja melewati tahap orange terang tahun lalu. Dengan atribut anginnya, dia adalah yang paling cocok." "Aku setuju, meskipun agak disayangkan. Aku sangat ingin menemani Arthur, tapi masuk akal kalau bukan kami berdua yang pergi," ucap Durden, terdengar sedikit kecewa. Kemudian ayah Arthur pun menghampiri Darden. "Mungkin lain kali, Darden," ucap Arthur menenangkan sambil menepuk bahunya. "Terima kasih, Ray," jawab Darden sembari tersenyum. "Sepertinya aku akan berada dalam penjagaanmu," ucap Arthur kepada Jasmine. Jasmine hanya tersenyum memandangi Arthur.